Untuk menenangkan Shizuka, Tsubaki dan timnya mencoba menghiburnya. Tapi sayangnya, Shizuka justru tampak tak memperhatikan. Bahkan saat ditanya, ia memberikan jawaban yang tak nyambung, membuat Tsubaki semakin khawatir. Tak lama kemudian, Shizuka meminta izin untuk pergi ke toilet. Di saat itulah, Seryu bertanya kepada Tsubaki, apakah Shizuka memang selalu bersikap seperti itu setiap kali Kanji pergi bertarung? Seryu juga merasa ada yang aneh dengan sikap Kanji dan yang lainnya sebelum berangkat. Ia bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan Shizuka? Dari sini kita bisa lihat, ternyata tingkat kepekaan Seryu cukup tinggi. Ia bisa menangkap detail-detail kecil yang mungkin luput dari perhatian orang lain. Tsubaki menjawab bahwa entah ada atau tidak hubungan antara pertempuran kali ini dengan Shizuka, yang jelas Shizuka adalah orang baik dan pandai menyanyi. Selain itu, menurut Tsubaki, sudah sewajarnya seorang wanita menyimpan satu atau dua rahasia dalam dirinya. Setelah beberapa saat, Shizuka tak kunjung kembali dari toilet. Tsubaki langsung menyadari sesuatu, Shizuka diam-diam melarikan diri dari bar tersebut, beralih ke medan pertempuran antara Roppo Ichiza dan Furin melawan Gravel. Di sana, Suzuri sedang mengamati jalannya pertarungan. Ia melihat banyak anggotanya yang mulai tumbang, meski di pihak lawan pun sudah mulai kehabisan tenaga. Yang menarik perhatian Suzuri adalah Kanji, yang masih mampu bertarung dengan brutal, sementara teman-temannya sudah kelelahan. Sampai di satu momen, salah satu anggota Roppo Ichiza yang sudah kehabisan tenaga mulai kewalahan dan dalam bahaya. Tiba-tiba, Sakura muncul dan menolongnya. Ia bertarung sambil teringat kondisi Nirei yang babak belur, dan ucapan Kanji sebelumnya. Dari sana, Sakura bertekad untuk terus membantu agar tak ada lagi yang terluka seperti Nirei. Namun karena terlalu banyak berpikir, fokus Sakura mulai goyah. Saat dirinya hampir diserang musuh, Kanji tiba-tiba muncul dan mengalahkan lawan itu. Tapi anehnya, Kanji nyaris saja menyerang Sakura juga. Untung saja, salah satu temannya berhasil menyadarkannya. Sepertinya Kanji terlalu terbawa emosi, sampai-sampai tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Setelah itu, Kanji meminta Sakura dan timnya untuk segera meninggalkan medan tempur. Ia bilang bahwa dirinya sudah berjanji kepada Tsubaki untuk memastikan Sakura dan timnya kembali dengan selamat. Awalnya, Sakura menolak karena merasa masih sanggup bertarung. Tapi Kanji dan timnya tetap bersikeras agar mereka pergi. Suo pun menarik tangan Sakura untuk segera mundur. Di saat bersamaan, terdengar teriakan dari arah kafe. Suara yang sangat familiar, itu Shizuka. Ia datang sambil terengah-engah. Tentu saja semua orang terkejut. Bagaimana mungkin Shizuka bisa berada di sana? Kanji langsung memerintahkan Shizuka agar tidak mendekat. Tapi Shizuka malah berkata bahwa ia akan menyerahkan dirinya agar pertarungan ini bisa berakhir dan semua orang selamat. Sementara itu, Suzuri mencocokkan wajah Shizuka dengan foto yang ia miliki. Ternyata benar, wanita itu adalah Shizuka. Shizuka yang hendak menyerahkan diri dicegah oleh Nirei. Ia berkata bahwa jika Shizuka menyerah, maka semua perjuangan Roppo Ichiza dan Furin akan sia-sia. Tapi Shizuka tetap bersikeras. Ia merasa sudah terlalu banyak merepotkan semua orang. Shizuka lalu bercerita. Dulu, saat pertama kali datang ke distrik hiburan ini, Kanjilah yang menyambutnya. Ia tidak pernah menanyakan masa lalu atau asal-usul Shizuka. Di mata Shizuka, Kanji adalah sosok yang baik, begitu juga Roppo Ichiza. Di distrik ini, Shizuka merasa seperti menemukan rumah yang memberinya rasa aman, cinta, dan kenyamanan. Dan karena itulah, ia tidak ingin melihat rumah yang ia sayangi itu hancur. Mendengar cerita itu, Suzuri justru tertawa. Ia mengatakan bahwa Shizuka berasal dari tempat yang sama dengannya, distrik Tsunaba. Shizuka adalah anak yatim piatu yang bekerja di sana dengan upah kecil. Suatu hari, ada seorang kakek yang bersedia membelinya, tapi ternyata Shizuka malah kabur. Kakek itu lalu menyewa para preman untuk menangkapnya kembali. Menurut Suzuri, semua ini adalah akibat dari keegoisan Shizuka. Pertarungan yang terjadi saat ini adalah buntut dari masa lalunya. Suzuri berkata, jika Shizuka bersedia ikut dengannya sekarang, maka semua pertarungan akan dihentikan. Karena tak ingin ada korban lagi, Shizuka akhirnya berlari ke arah Suzuri. Kanji dan yang lainnya tidak bisa bergerak karena ditahan oleh pasukan Gravel. Ia pun meminta Sakura untuk menghentikan Shizuka, sementara Suo menahan orang-orang yang mencoba menyerangnya. Tiba-tiba, Uryu dan Seryu muncul di antara Shizuka dan Sakura. Tak lama, Tsubaki juga datang. Dengan kehadiran mereka, susunan pemain pun berganti.
Tsubaki dan timnya menggantikan posisi Sakura dan timnya. Tsubaki meminta Uryu dan Seryu untuk membuka jalan. Dengan sinkronisasi yang sempurna, mereka berhasil mengalahkan banyak musuh dengan kombinasi serangan yang luar biasa. Tsubaki pun berjalan maju dengan tenang di antara musuh-musuh yang sudah tumbang. Ketika jaraknya dengan Suzuri semakin dekat, tiba-tiba Suzuri melancarkan serangan kejutan. Namun Tsubaki bisa menahannya dengan mudah. Pertarungan keduanya pun tak bisa dihindari lagi. Jual beli serangan terjadi, keduanya tampak seimbang. Namun pada satu momen, Suzuri berhasil mendaratkan pukulan cukup kuat. Sayangnya, serangan itu hanya berhasil menghapus riasan wajah Tsubaki, tanpa membuatnya terluka. Suzuri malah sibuk mengoceh soal riasan Tsubaki, sebelum kembali menyerang. Tapi serangan itu bisa digagalkan oleh tendangan balik yang membuat Suzuri kehilangan keseimbangan di udara. Meski begitu, Suzuri berhasil menjaga dirinya agar tidak jatuh. Ia kembali menyerang, namun kali ini serangannya terbaca jelas oleh Tsubaki. Tendangan telak mendarat di perut Suzuri hingga ia tersungkur. Tsubaki meminta Suzuri untuk segera bangkit karena dia akan mengajarkan sesuatu yang sangat menyakitkan kepadanya.